atau ilmu tauhid, wa fi bayanit taati, dan juga tentang ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa fihi asyaratu abwabin, yang di dalamnya ini terdapat 10 bab. Ada 10 bab. Al-babul awal fil i'tiqad, bab yang pertama fil i'tiqad. Ketahuilah olehmu bahwasanya wajib atas tiap-tiap orang yang akal, yang balik, mengetahui ia akan keadaan zat Allah Subhanahu wa taala dan segala sifat-sifatnya dan segala af'alnya, atau segala daripada perbuatannya, sifat-sifatnya, keadaannya, dan gawian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan keadaan zat Allah Subhanahu wa taala itu bahwasanya wajib kita i'tiqadkan akan keadaan Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu zat yang wajib wujud, wajibul wujud, yang mustahik bagi segala sifat kesempurnaannya, dan maha suci ia akan daripada segala sifat kekurangannya. Jadi kita berkeyakinan wajib bahwa Allah itu wujud, ada, dan bahwa sifat Allah itu segala kesempurnaannya dan tiada kekurangannya. Itu perlu dalam i'tiqad kita bahwa ada, wajib bahwa Allah itu ada dan sempurna, tidak ada kekurangan satu apapun, ya. Tidak ada kekurangan, tidak ada aib, tidak ada kecelaan. Jadi kesempurnaan semuanya. Bahkan Allah maha sempurna. Jadi tidak ada kekurangan satupun. Jadi wajib dulu kita beriktikad bahwa Allah itu ada. Bagian yang pertama daripada sifat Allah Subhanahu wa taala adalah salbiyah. Sifat salbiyah ini yaitu wajib akan kita berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wahidun la syarikalahu, bahwa Allah itu wahid, esa, tiada sekutu baginya, la syarikalahu, lah, tiada sekutu bagi Allah, kada berjumlah, tidak ada yang lainnya, la syarikalahu, lah, cukup kita berkeyakinan Allah itu esa, ada, wujudnya ada. Fardun la mithalalahu. Nah, fardun, Allah itu tunggal dan tiada yang mengumpamakan atau menyerupainya. Tidak ada nama menyerupainya, tidak ada mengumpamainya. Samadun la diddalahu, yang dikehendaki oleh segala hambanya tiada baginya lawan. Yang dikehendaki daripada segala oleh hambanya tiada baginya lawan. Jadi bagi Allah tuh ada lawan sama sekali. Allah tuh bang sudah yang maha perkasa, yang maha kuat. Wa annahu qadimun la awwalalahu, bahwasanya Allah tiada yang mendahului baginya. Allah qadimun, lah, Allah berdahulu tapi kada berakhir pulang. Tiada awal, tiada akhir, ya. Allah qadimun, ada, kalau awal pasti ada akhirnya, tapi Allah ini terdahulu, qadimun la awwala lahu, dan tiada yang mendahului daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Azaliyun la bidayata lahu, yang terdahulu tiada baginya yang permulaan. Terdahulu tiada baginya permulaan. Nah, kalau permulaan tadi pasti ada akhirnya. Allah terdahulu. Mustamirun wujudi la akhiralahu,
yang kekal wujudnya dan baginya tiada akhir. Lah, yang kekal wujudnya mustamirun wujudi la akhira lahu, dan tiada akhirnya, tiada baginya akhir. Abadi, nah Allah tuh abadi. Kalau kita nih fana, kita nih akan hancur. Wah, hancur. Sekuat apapun kita hamba akan namanya fana, akan hancur, ya kematian. Wah, akan merasakan yang namanya kematian. Seseorang yang asalnya kuat bisa menjadi lemah. Tapi kalau Allah maha kuat, dan maha kuat Allah kan ada akhirnya. Nah, kalau kita kuat, kita ada akhirnya. Sehat kita ada akhirnya. Nah, jadi abadi la nihayata lahu, yang kekal selamanya dan baginya dan tiada baginya kesudahan. Nah, akhir kedada. Qayyumun lan qita'alahu, yang berdiri dengan sendirinya, tiada yang memutuskan baginya. Jadi Allah tuh maha berdiri sendiri. Artinya Allah itu tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Nah, kalau kita harus, kita dari lahir ya sudah diberi pertolongan sampai kita meninggal. Kita meninggal, yang menolongi orang lain, mulai daripada kita dimandikan sampai kita dikafani, sampai kita disolatkan, seterusnya diusung jenazah kita ke dalam kubur. Setelah itu galian kubur kita, orang yang menutupi. Semuanya dengan adanya pertolongan. Sedangkan Allah kadada, Allah gayyumun, berdiri sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari yang lain. Yaitu daripada sifat Allah. Jadi kita harus berkeyakinan Allah bersifat berdiri sendiri dan tiada memerlukan pertolongan daripada orang lain. Daimun lan sirama lahu, dan Allah itu daimun, selama-lamanya, selama-lamanya, yang kekal tiada memutuskan baginya, yang selama-lamanya. Jadi selama-lamanya, semenjak awal diciptakan Allah sudah ada, sampai nanti hancurnya segala bumi Allah pun masih ada. Makanya nanti kenikmatan yang paling luar biasa ketika kita di dalam surga adalah ketika kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nikmat yang paling agung, nikmat yang paling luar biasa. Lam yajal wala yajal mausufan binutil jalal, kekal ia selama-lamanya dan senantiasa ia bersifat dengan segala sifat kebesaran dan sifat ketinggiannya. Nah, jadi selama-lamanya tetap segala sifat-sifat Allah yang maha besar, yang maha kuat, yang maha pemaaf, yang maha penyayang, yang maha itu tetap sampai selama-lamanya dengan kebesarannya dan ketinggiannya. Kalau kita manusia ada batasnya. Kadang-kadang kebesaran kita ya kebesaran itu ya termasuk artinya kekuasaan kita akan berakhir. Ketika kita berkuasa, orang hormat, orang tunduk kepada kita. Tapi ketika kekuasaan kita sudah berakhir, orang tidak ada yang tunduknya lagi dengan kita, tidak ada yang hormatnya lagi dengan kita. Apalagi bila kekuasaan dan kebesaran yang kita pegang itu tidak dengan amanah. Otomatis orang ketika kita sudah turun daripada kekuasaan itu, kebesaran itu akan mencemooh, akan menghina kita,
dan yang lain-lainnya. Tapi kebesaran Allah lah itu selama-lamanya dengan ketinggian beliau, apa ketinggian Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kekurangannya. Nah, jadi tidak akan bisa kita mencari daripada aib kekurangan daripada Allah Subhanahu wa taala. La yuqdi alaihil bin qita'i bitasarrumil ayyami wan kiradil ajal. Tiada menyudahi atasnya dengan kesudahan dengan sebab putus segala zaman dan dengan batas segala masa. Lah, kalau kita ada masanya, ada waktunya, Allah tidak akan bisa diputuskan dengan itu selama-lamanya. Nah, selama-lamanya Allah ada. Nah, selama-lamanya. Kalau kita batasan kita sangat sedikit. Nah, pada saat ini kita ada di sini. Nah, tapi tidak bisa berada di rumah kita. Kita hanya bisa melihat daripada sekeliling yang ada di sini, tapi tidak bisa melihat yang di lainnya. Nah, kalau Allah bisa mengetahui segala apa yang ada dimanapun, Allah mengetahui. Nah, artinya itulah batas kelemahan kita. Nah, batas kelemahan kita pada saat ini kita akui. Nah, kalau Allah tidak ada batasnya, nah, tidak ada batasnya dan tidak ada kesudahannya. Dengan kesudahan, dengan sebab putus segala zaman, artinya dengan berakhirnya zaman tidak ada Allah. Nah, semenjak Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah terdahulu dan akan selalu wujudnya ada. Dan ingat, segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala karena baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu syai'un. Seandainya bukan karena engkau ya Muhammad, bukan karena engkau ya Muhammad, ma khalaqtu syai'un, maka tidak akan aku ciptakan sesuatu apapun, ujar Nabi, ujar Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini kena kena baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua. Bal huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Dia adalah yang mula dan yang kemudian dan yang zahir dan yang batin, yang tiada yang terlebih mengetahui akan segala sesuatu kecuali Allah. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah itu mengetahui segala sesuatu. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad, sampai lintasan hati kita pun Allah mengetahui. Nah, bahkan semut hitam yang berada di tempat gelap sama sekalipun, di dalam lubang yang kecil sekalipun Allah mengetahui. Nah, kalau kita, makanya pada saat ini kita hanya mengetahui lingkungan sekitar sini, lingkungan setelahnya di rumah kita tidak mengetahui apa yang terjadi. Nah, di mana lagi di tempat kerja kita tahu apa yang terjadi. Nah, artinya kita mengetahui itu lalu melewat berita. Nah, berita baru kita bisa mengetahui apa yang terjadi. Nah, tapi kalau Allah wa huwa bi kulli syai'in alim, Allah mengetahui segala-galanya. Nah, tanpa ada berita Allah sudah mengetahui. Tanpa ada khabar Allah sudah mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Jadi yang pertama tadi kita berkeyakinan Allah itu wujudnya ada. Nah, itu dulu. Berkeyakinan Allah wujud. Wujudnya seperti apa? Jangan ditanya lagi. Nah, yang penting kita berkeyakinan Allah itu ada, tunggal, esa, tidak ada kamislihi syai'un lahu. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Nah, menyerupai aja kadada, apalagi menyamai. Nah, yang serupa aja kadada. Sama dengan baginda Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad tidak ada yang menyerupai. Nah, makanya satu-satunya
yang tidak bisa ditiru dan diserupai oleh setan adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau yang lain bisa, setan bisa hadir dalam mimpi kita menjadi seorang ulama, menjadi seorang nabi. Nah, tapi kalau untuk menjadi Rasulullah tidak bisa. Itu satu-satunya. Ya, jadi itikad kita Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan Allah itu tidak ada yang menyerupai apalagi menyamai, dan juga bahwa Nabi kita Muhammad SAW pun tidak ada yang menyerupai dan juga menyamai. Nah, tidak ada seperti kami seluruh syai'un, tidak ada yang lainnya. Satu-satunya Nabi kita Muhammad SAW. Itu itikad kita Ahlussunnah wal Jamaah. Karena banyak paham-paham daripada kalau kita tidak mengetahui bahwa aliran-aliran dalam Islam itu banyak paham-paham. Nah, tapi kalau paham kita adalah paham Ahlussunnah wal Jamaah, itu jelas. Ahlussunnah wal Jamaah itu berpegang kepada Al-Quran dan hadis, dan juga berpegang kepada bukan hanya Al-Quran dan hadis, dan juga qiyas dan ijma daripada ulama. Nah, kesepakatan daripada ulama. Nah, ini tuh yang kalau dalam tasawufnya adalah kita berpegang kepada Imam Al-Asy'ari, dan fikihnya kepada Imam Syafi'i. Itu untuk kita, mazhab kita. Nah, jadi ingat Ahlussunnah wal Jamaah itu berpegang kepada 4 mazhab ini. Lah, 4 mazhab. Lah, jadi artinya siapa saja dari 4 mazhab ini, tapi berpegang kepada tasawufnya Al-Imam Al-Asy'ari, dan juga ada lagi satu tasawuf tauhidnya kepada Imam Al-Asy'ari, dan tasawufnya kepada lupa lu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Abu Yazid Al-Bustami bisa antara dua itu, tapi berpegang kepada 4 ini mazhab ini, tidak lepas daripada 4 mazhab ini. Lah, itu paham Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, dan bagian yang kedua daripada sifat tauhid daripada Allah Subhanahu wa taala, sifat daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wajib kita i'tiqad, berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu laisa bijismin musawwarin. Nah, bukan berjisim, artinya tidak berbentuk jisim. Lah, berjisim yang dikuatkan di dapat yang dirupakan. Yang dirupakan, misal Allah mempunyai tangan tapi tidak seperti tangan manusia. Ini berjisim nih. Berjisim artinya menyerupakan Allah dengan tangan. Allah melihat tapi tidak seperti mata manusia. Artinya dia telah mengumpamakan Allah itu seperti mata, melihatnya dengan mata, tapi tadi bukan seperti mata manusia. Berarti mata apa lagi? Mata najwa? Tidak mungkin. Berjisim. Allah mempunyai kaki, tapi tidak seperti kaki manusia. Allah mendengar, tapi pendengaran Allah tidak seperti pendengaran ciptaannya, sama. Nah, ini menyerupakan Allah. Nah, jadi kita beriktikad bahwa Allah tidak ada yang menyerupai dalam bentuk apapun. Nah, itu keyakinan kita. Wala jauharin mahdurin muqaddarin. Allah jangan dihadkan dan yang dapat dikira-kira. Oh, ketika dihadkan tuh diukur-ukur, dikira-kira. Oh, kira-kira mata Allah tuh nang kayak inilah. Oh, kira-kira telinga Allah tuh kayak inilah. Wah, dikira-kira. Nah, tidak boleh kita. Wah,
oh batisnya Allah dan kayak inilah, nah itu tidak boleh, haram bagi kita. Wa annahu la yumathilul ajsama wala fi wala fit takdiri wala fi gabulil inkisam. Tiada menyamai akan ia segala jisim atau segala bentuk yang baharu, tiada menyamai pada takdir dan tiada menyamai ia akan pada menerima bagi atau bahagi, itu apa untuk bagian. Nah, jadi Allah tidak ada bagiannya, tunggal sudah, esa sudah. Yakin kita Allah tuh esa, tidak berbagi. Kan ada bila ada orang mengatakan Allah itu apa mempunyai anak, nah tadi berbagi sudah. Allah mempunyai bagian, nah kita kan tidak, makanya kita melakukan kul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu ahad, esa, satu, tunggal. Nah bila ada berkeyakinan Allah itu beranak, lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak dan tidak memberanakkan. Nah, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah itu bukan lahir daripada seseorang rahim dan juga bukan melahirkan seseorang. Lam yalid wa lam yulad. Ya berkeyakinan kita harus. Wa anna laisa bijauharin wala tahullul jawahir, bahwasanya Allah Ta'ala itu bukannya benda dan tiada mengambil tempat akan dia oleh segala yang jauhar lah, artinya benda, oleh segala benda jauhar. Jadi Allah itu tidak bertempat dan tidak Allah itu tiada, bukannya suatu benda dan tidak bertempat, nah tapi ada. Nah, jadi bila ada orang mengaku Allah, aku Tuhan ya, begana di mana di kelayan mah, kasihannya apa Tuhan di kelayan. Tuhan di kelayan mah, ya Allah, ada elit lalu toh. Itu artinya apa? Bertempat. Allah tidak bertempat. Allah di mana? Allah ada. Di mananya Allah? Hanya Allah yang tahu. Tapi ada. Di mana? Ada pokoknya. Nah, ada juga yang mengatakan Allah bertempat di aras. Nah, artinya masih sama. Allah mengatakan berada di benda, berarti bertempat di benda zahar. Sedangkan Allah itu tidak ada tempatnya. Nah, ya Allah, jadi hati-hati kita. Nah, jadi Allah tidak bertempat, apalagi nang Tuhan ada di kelayan, di alalak, nasiannya ada kata apa jangan tuh. Nah itu aja sudah kita, artinya apa, dengan dari itu aja kita sudah, oh Tuhan di kelayan, Tuhan di alalak, ya Allah, atau di padang hutan sama sekali. Tuhan di mana aja, misalnya di dalam kebun sawit mah asal ada mustahil lalu Tuhan berkebun apa, Allah di dalam kebun sawit, Bapak di situ. Nah, kita berkeyakinan Allah tuh tidak bertempat. Nah, dengan benda sesuatu apapun, artinya tidak berada di mana-mana. Nah, tidak berada di rumah, tidak ada ini, tapi ada. Nah, tapi kita berkeyakinan Allah itu ada. Bal la yumathilu maujudan wa la yumathiluhu maujudan. Tetapi tiada menyamai ia akan keadaan segala yang baru dan tiada menyamai keadaan segala yang baru itu akan dia. Nah, kita tidak akan samanya. Lah, tidak akan yang bisa menyamai apapun kepada Allah. Lah, nang kayak apa barunya, kayak apa nang anunya, bagusnya apa, tidak akan bisa menyamai kepada Allah. Nah, Dajjal aja kena ciptaan Allah, setan ciptaan Allah semua, surga ciptaan Allah, neraka ciptaan Allah, semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang baru lagi. Nah, tidak akan yang bisa, artinya timbul Tuhan hanyar, kada mungkin. Nah,
Timbul Allah nang hanyar tuh Allahnya berganti ya oleh kamu tuh kelawasan sudah ada mungkin. Kita berkeyakinan Allah tuh ada, selalu ada. Laisa kamitslihi syai'un. Nah ini jelas dah. Wala huwa mithlu syai'un. Tiada yang mengumpamakan akan Allah Ta'ala itu segala sesuatu. Wala huwa mithlu syai'un, dan tiada ia menyumpamai akan sesuatu daripada segala yang baru. Lah, kalau ada samanya sudah titik. Lah, Allah tuh kada ada samanya sudah. Nah, jangan mencari bersamaan-bersamaan. Wa annahu la yahudduhul mi'daru wa la tahwihil aqtaru. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tiada boleh dihadkan atau dikira-kira atau dibanding-bandingkan akan dia oleh kira-kira, dan tiada melewati akan dia oleh segala benua, segala yang banu. Nah, jadi tidak dihadkan, dikira-kira, dan tiada melewatkan akan dia segala sesuatu yang baru. Artinya semuanya itu dari Allah semuaan. Nah, apapun segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini, di atas langit, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Nah, wala tanipuhul araduna wala samawat. Nah, dan tiada akan terlewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari segala apa yang ada di bumi dan juga dari apa yang segala di langit. Dia akan terlewatkan. Lah, segala sesuatu pasti Allah mengetahui. Maka pernah Nabi Musa itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ini orangnya ketujuh betakon. Bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pernah kapan itu guring tidur aja bahasa kita. Pernahkah engkau naim tidur? Jadi ya Allah, kayak nija ikam pegang botol. Pegang botol tuh dipegang. Botol. Nah, sampai tahan di mana ikam kada guring. Pegang botol leleh, kedua tangannya dipegang botol masing-masing. Lah, didekap dengan botol. Ya Allah, nah, sampai tahan kan, sampai guring, sampai apabila? Sampai kapan kau tidak bisa tahan? Apa kada mengantuk, kada guring? Sehari tahan Nabi Musa nih megang botol nih. 2 hari tahan, ketiga hari luyut juga. Kada tahan juga, akhirnya mengantuk. Begitu mengantuk, yang didekap nih jatuh, bang, pecah semua. Pecah botolnya semua. Bangun Nabi Musa, langsung Allah, ya Allah, nah seperti itulah aku. Kalau aku tidur, ya Allah, hancur semua apa yang ada di bumi ini. Semua yang ada di atas langit, apa semua ini hancur semua. Nah, itu aja nanti, tak, hancur sudah, botolnya ada pecah semua. Nah, kalau aku tidur, ya Allah, segala planet nang bumi apa semua ini, bila aku tidur hancur, artinya bertabrakan semua. No. Begitu luasnya Allah maha mengatur segala sesuatu. Nah, itu jawaban Allah kepada Nabi Musa bertakun mengantuk, pernahkah tidur biantu ya Allah. Nah, artinya Allah tuh kada seperti kita ya berusaha kuat-kuatnya pasti butuh namanya tidur. Nah, diumpamakan oleh tadi, kalau aku tidur ya seperti nang tadi tuh, ketika engkau memegang botol, ketika engkau tidur, jatuh botol itu hancur segalanya. Nah, itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu, jawaban Allah kepada Nabi Musa. Seandainya aku tidur, ya Allah, habis semuaan planet nih, tabrakan apa, wah, ngeri pada kiamat gitu. Ya Allah. Itu. Wala taqtabihul araduna walas samawat. Nah, ingatkan Allah itu akan mengetahui segala sesuatu apa yang ada di bumi dan juga di langit. Lah, langit itu yang maha luas.
lah macam-macam. Langit itu yang paling luas. Nah, kalau kita hanya bisa memandang langit, tapi sebenarnya langit ini yang paling luas, karena di atas langit inilah bermacam-macam apa yang Allah ciptakan lagi banyak. Ya menurut ilmu pengetahuan kita ada planet ini, planet itu. Nah, bumi ini hanya sebagian planet-planet yang Allah ciptakan. Ada yang lebih besar lagi. Seperti kalau secara johir kita, matahari dan bintang itu lebih besar matahari. Nah, tapi kenyataannya setelah diteliti oleh ilmuwan, ternyata bintang itu lebih besar daripada matahari. Lah, cuman karena jaraknya terlalu jauh, lalu seakan-akan kecil. Nah, bulan lebih besar daripada matahari. Mau sambung sedikit. Wa annahu mustawin 'alal arsy 'alal wajhil ladzi qalahu wa bil ma'nil ladzi aradahu istiwa'an munazzahan 'anil mumasatin wal istiqrari wa tamakkunil wal hululi wal intiqal. Tiada bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai perintah dan mempunyai kerajaan atas aras, atas jalan yang mengata ia akan dia, dan dengan makna yang menghadapkannya akan dia, yang maha suci akan daripada bersentuh dengan aras, dan maha suci akan daripada tetap di atasnya, dan maha suci daripada bertempat di dalamnya, dan maha suci daripada mengambil tempat padanya, dan maha suci daripada berpindah kepadanya. Nah, jadi ada orang yang beranggapan bahwa Allah itu berada di aras. Nah, padahal Allah itu ada di mana-mana. Nah, salah satunya Allah itu pernah berada di aras. Itu salah satunya. Nah, ketika Nabi Adam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya ketika Nabi Adam meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala selama 200 tahun belum diampuni oleh Allah atas kesalahannya, ketika ingat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di aras, yang di situ ada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka Nabi Adam itu bertawasul dengan nama Nabi kita Muhammad, meminta ampun kepada Allah, lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan bertempat di situ. Bukan bertempat di situ. Nah, jadi jangan berkeyakinan, oh itu buktinya ketika ini. Nah, pada saat itu Allah berada di situ untuk bertemu dengan Nabi Adam. Sama ketika kita ketika Nabi kita Muhammad SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Nah, pada saat itu tempatnya yang bernama Sidratul Muntaha untuk memberi keagungan, kemuliaan kepada Nabi kita Muhammad SAW, agar umatnya ini tahu Allah mempertemukan Nabi kita Muhammad di tempat Sidratul Muntaha itu untuk memberitahukan kepada umatnya begitu agungnya, begitu mulianya orang yang dipertemukan oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau di tempat biasa, biasa mendatangi kena. Kalau misalnya di mana kena? Misalnya di planet, kan bulan juga bisa mendatangi. Misalnya di bulan, di mana lagi di planet ini. Nah, orang bisa mendatangi. Tapi kalau Sidratul Muntaha ini hanya Allah yang tahu tempatnya seperti apa. Nah, jadi kalau dibayangkan Sidratul Muntaha itu seperti apa, di sini membuktikan tadi kemuliaan daripada Nabi kita Muhammad yang dipertemukan oleh Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tempatnya pun gak ada yang tahunya. Cuman namanya Sidratul Muntaha.
Nah, kalau ada tempatnya yang biasa pasti orang berbondong-bondong kan ke situ. Oh, aku jam tempat suah juga aja banu aja. Apa dia datang ke tempat nang Nabi Muhammad menerima wahyu untuk perintah sholat, lalu orang berbangga-bangga. Nah, makanya tempatnya kadenang biasa, tempatnya luar biasa, dan hanya Allah nang tahu daripada tempat tersebut. La yahmiluhul arsu bal arsi wa hamalatuhu mahmuluna bil lutfi gadratihi makhurna fi gaddatihi. Tiada menanggung akan dia itu oleh aras, tetapi adalah aras dan segala malaikat yang menanggung akan aras itu ditanggung dengan latif, kelembutan gadrillah daripada Allah Subhanahu wa taala, yang digagahkan segala mereka itu akan menanggung akan aras itu di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala dan juga di dalam perintahnya. Artinya aras ini pun atas perintah Allah. Aras ini pun atas daripada segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah tadi hendak memuliakan sesuatu tempat itu, maka orang nang datang ke situ pun orang-orang nang mulia, malaikat. Makanya dalam riwayat kada suah yang namanya setan ini, iblis datang ke aras kada kawa. Karena orang tercela, orang terlaknat. Makanya ketika dikumpulkan dalam suatu tempat oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat-tempat yang mulia, maka orang yang datang pun orang-orang yang mulia semuaan. Orang yang termulia. Tapi sama tadi atas kelembutan daripada Allah Subhanahu wa taala dan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fawqal arsy was sama. Wa fawqa kulli shay'in illa najumut tara. Fawqiyatun la tajiduhu qurban illal arsy was sama. Bal huwa rafi'ud darajati anil arsy kama annahu rafi'ud darajati anis sara. Nah, dan adalah Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kerajaan di atas langit dan aras dan atasnya tiap-tiap sesuatu hingga 7 petala bumi, yaitu memerintah di atas segala sesuatu. Jadi Allah itu mempunyai kerajaan. Cuman tapi bukan bertempat di situ. Kerajaan yang di atas langit yang dinamakan aras tadi itu. Nah, tapi bukan bertempat di situ. Allah berada di mana-mana. Nah, cuman tadi tuh bilanya Allah hanya mempertemukan orang dengan yang mulia, dikumpulkan orang mulia, lalu bertempat, lalu ada di situ. Nah, tapi tidak berkeyakinan Allah tuh ada di aras. Nah, bila kita berkeyakinan Allah ada di aras, kita artinya Allah bertempat. Nah, kerajaannya di atas aras dan langit itu tiada menambah kepada aras dan tiada menambah hampiran kepada langit, tiada, tetapi adalah Allah Subhanahu wa taala itu amat tinggi derajatnya itu daripada aras, seperti bahwasanya Allah adalah yang amat tinggi derajat itu daripada yang di bawah 7 petala bumi, yakni bumi yang bukan makna di atas itu di atas mengambil tempat, dan hanya makna atas itu yaitu ketinggian derajatnya dan kebesaran daripada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu diketahui bahwa ketika Allah berada di aras itu hanya menunjukkan bahwa ketinggian daripada derajat Allah Subhanahu wa taala dan begitu kuasanya Allah Subhanahu wa taala, sampai kerajaannya aja bukan berada di tempat sembarangan. Di atas langit, di atas langit 7 petala bumi dan 7 petala langit. Di antara 7 lapis bumi dan 7 lapis langit, yang setiap lapisan bumi, yang setiap lapisan langit itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu pula.
Jadi kerajaan Aras di sini menunjukkan bahwa kerajaannya aja begitu sudah. Nah, apalagi ampun kerajaannya. Nah, Aras ini kan kerajaan, dan kerajaan ini termasuk daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya di mana? 7 petala langit, 7 petala bumi. Nang kada tahu sama sekali. Lah, jaraknya kada tahu. Artinya bila hendak mendatangi kada bakalan ketemu. Hendak mencari kada bakalan ketemu, hanya Allah nang tahu. Lah, kalau kerajaan lain nyaman di dunia dicari. Bekasnya ada. Kalau dua negara wadah kita nih apa, ada Majapahit lah, ada bekasnya, tempatnya ada. Kalau orang mendatangi, kalau kerajaan Aras daripada Allah ada nang tahunya, hanya Allah nang tahu. Nah, di sini menunjukkan ketinggian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kerajaannya ini kan pada kebakalan tahu bahasa kita. Nah, apalagi anak mencari, anak mendatangi kada bakalan. Lah, kada bakalan sampai. Seumur hidup kada bakalan sampai. Lah, kepentingannya sampai kada, mati iya. Nah, bila hendak mencari apa ketinggian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu kita dikit lagi. Wa huwa ma'ajalika qaribun min kulli mawjudin. Wa aqrabu ilal abdi min hablil warid. Bahwa ala kulli syai'in syahid illa yumathilu qurbahu qurbal ajsam kama la tusumatilu jatuhu jatal ajsam. Adalah Allah Subhanahu wa taala itu, serta yang demikian itu ilmunya itu daripada segala mawjud, dan ia tiada terlebih hampir ilmunya dan rahmatnya itu kepada hambanya daripada orang yang dibandingkan lahirnya. Jadi apabila kita, nah di sini Allah menekankan bahwa Allah itu akan lebih akrab ilal abdi, akan lebih dekat kepada hambanya, yang hambanya itu juga ingin dekat kepada Allah. Nah, artinya adanya Allah itu tergantung daripada kita. Apabila kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin dekat kepada kita, akrab, mendekat kepada kita. Nah, tapi kada kau dikisambat, oh Allah di higaku, Allah di mukaku, kada kau aja. Tapi berkeyakinan ketika seseorang itu dekat kepada Allah, maka Allah lebih dekat. Nah, tapi dekatnya Allah kada bisa diumpamakan. Kamu tahulah, aku ni wali, ini Allah di belakangku. Nah, itu salah sudah. Berarti bukan wali bila beranggapan seperti itu. Lah, memadakan Allah ni belakangku ni Allah, ni di higaku ni Allah. Nah, berarti bukan wali. Nah, orang yang wali Allah ketika dia semakin taat kepada perintah Allah, maka dia semakin berkeyakinan Allah itu semakin ada dengan dirinya, semakin dekat dengan dirinya, tapi tidak bertempat. Nah, kalau madahkan di higa berarti bertempat, di muka berarti bertempat. Nah, tapi berkeyakinan Allah tuh ada. Di mana ada? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala itu menyaksikan atas tiap-tiap sesuatu, yakni terlebih mengetahui dan terlebih melihat akan sesuatu yang diperbuat oleh hambanya. Jadi Allah tuh maha mengetahui akan segala sesuatu yang diperbuat oleh hambanya, baik secara johirnya ataupun secara batinnya. Apa yang terlintas dalam hati kita Allah tahu, apa yang kita johir perbuat Allah tahu. Hatta manusia kadang-kadang melihatnya, Allah maha mengetahui. Makanya pernah kan Sayyidina Umar bin Khattab ketika malam-malam berjalan untuk mencari atau mengetahui, mencari tahu mana lagi daripada rakyatku ini yang masih membutuhkan pertolongan, namun saya kan membutuhkan bantuan. Karena Sayyidina Umar bin Khattab itu setiap malamnya selalu memangku, artinya memangku seorang bantuan yang diambil dari Baitul Mal untuk kaum muslimin yang membutuhkan bantuan. Nah, artinya orang-orang miskin yang perlu bantuan, orang-orang fakir yang perlu bantuan, diambil daripada Baitul Mal
lalu dipangku diantar oleh Sidin setiap malam. Nah ketika suatu malam mencari lagi di mana nih rakyatku nih yang perlu bantuan, lalu mendengar wanita dengan ibunya, anak perawan dengan ibunya, yang kebetulan anak dan ibunya ini menjual daripada susu kambing. Nah pada saat itu hasil susu kambingnya tidak sebanyak seperti biasanya, lalu ibunya campur jalan banyu nakai supaya lebih banyak anunya bungkusnya dan menjual lebih banyak untungnya. Ujar anaknya kada boleh mai, haram. Ujar mamanya kada yang melihat perbuatan kita. Ujar anaknya haram mai, apalagi tahun saya obat. Bila ketahuan khalifah kita nih celaka mai kedua-duanya lah, karena orang nang al-Faruq tadi pembeda hak dan batil nih Sayyidina Umar ini luar biasa. Jadi ujar nang mama kada apa-apa juga Sayyidina khalifah kita guring dua sudah, kada tahu juga apa nang kita lakukan. Ujar anaknya bujur khalifah kada tahu, Umar bin Khattab kada tahu, tapi Allah melihat apa yang kita kerjakan pada saat ini. Nah, Allah mendengar apa mengetahui segala apa yang kita lakukan pada saat ini. Nah, mendengar jawaban daripada anaknya ini, maka senang benar Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, begitu senangnya balik ke rumah, dipanggilnya Sayyidina Abdullah, anak beliau, ya Abdullah, engkau harus ada seorang gadis begini alamatnya di sini ini ambil dia sebagai istri engkau karena dia adalah seorang wanita yang soleha kan, gara-gara kada hendak mencampur jalan banyu jadi istri anak khalifah. Nah, cuman anak khalifahnya juga Abdullah bin Umar ini orang nang Masya Allah salah satu sahabat Nabi kita Muhammad SAW juga. Jadi keistimewaan daripada saya Umar bin Khattab ini, ya Allah. Nah, orang lebih, bahkan menurut orang lebih takut lah dulu di zaman saya, orang lebih takut dengan Sayyidina Umar di zaman khalifah beliau itu daripada hukum Allah pada saat itu. Nah, orang lebih takut apabila Sayyidina Umar nang menghukum, padahal Sayyidina Umar ini ya hukumnya dari Allah juga. Cuman karena ketegasan beliau pada saat itu orang kadang-kadang lebih takut kepada Sayyidina Umar. Nah, ya pernah seorang pemabuk tuh, memabuk lagi megang botolnya, nah mabuk, ada Sayyidina Umar, lah langsung pura-pura langsung kisah kada mabuk lagi, sadar langsung, saking takutannya dengan Sayyidina Umar. Lah ketika ditanya apa itu, Sayyidina Umar yang dipegang nih, nah Sayyidina Umar tahu itu botol-botol daripada khamar. Lah, ini botol minuman ini mulai zaman dahulu sampai ini tuh berbeda lawan botol yang lain. Karena mau sama. Lah, jadi botol minuman lawan botol minuman keras tuh mulai dahulu sampai ini tuh berbeda bentuknya. Makanya ketika ini sahabat ini memegang ini, lah, wah celaka sudah, aku ini celaka aja nih. Ini botolnya kenapa ditutupi lagi sudah? Celaka diriku ini, celaka ini, ketahuan diriku ini. Lalu tahu apa, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah kalau pian menolongi hari ini, nah bila pian tolongi ulun hari ini, jangan sampai Khalifah Umar bin Khattab ini tahu, maka ulun bertobat kada hendak lagi minum minuman keras. Tolongi ulun ya Allah, karena bila ketahuan nih celaka nih. Nah, artinya celaka. Jadi ketika ditanya apa isi botol itu, oh jangan-jangan spontan laban ya, susu. Padahal khamar tuh habis minum, masih ada sisanya lagi, laban ya. Jadi cukup ini kan botol laban, ini ketahuan botol khamar. Cuman hati ya Allah tolongi ya Allah, labian tolong ampih lon bertobat daripada kena sisa aja kena hukuman dari Sayyidina Umar. Ini beliau takut hukuman Sayyidina Umar daripada siksa Allah itu deh. Lah karena siksa hukuman Sayyidina Umar ini jelas dah. Al-Faruq tuh deh. Ya Allah tolong ya Allah, tolong ya Allah. Ketika diambil botol Sayyidina Umar dituang, ternyata susu bujuran. Itu alhamdulillahnya aman. Kalau kada habis aku jadi nih disiksa Sayyidina Umar nih. Ya Allah lah. Al-Faruq tadi. Makanya zaman Sayyidina Umar itu
di muka pasar itu beliau menjaga. Nah, ketika ada orang masuk pasar ditanya, bagaimana hafal tentang mengerti tentang ilmu muamalah jual beli, bisa baru boleh masuk. Bila kada paham, keluar, belajar dulu, sini melajari, bila paham hanya masuk. Nah, jadi zaman itu betul-betul tadi makmur luar biasa Islam, jaya luar biasa. Nah, jadi tidak ada orang yang masuk pasar itu memang mengetahui hukum jual beli. Nah, paham dengan jual beli. Kalau kita wah ini kan tapi paham, kalau ada yang ya tadi makanya kan sekarang ini sigoh akad jual beli itu kan kalau dulu jual tukar. Wah ini kan ulama sudah artinya mulai artinya dengan kata iya berarti itu artinya julun misalnya julun kan jual. Oh coba kita tukar janang iya yang menjawab iya berarti itu jual maknanya. Nah, karena diumpamakan tadi itu. Nah, kadang-kadang ini kada paham orang jadi iya ya berarti itu dengan makna kata bisa dikatakan makna jual. Nah, tukar iya ya. Kalau seharusnya kan tukar jual. Ya lah. Tapi kadang-kadang kan memang dimaknakan itu karena banyak belum mau karena jual iya berarti iya itu dimaknakan dengan kata jual juga. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita hadir pada majelis hari ini Allah bukakan pintu-pintu rahmat, pintu-pintu ampunan kepada kita semua. Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Allah kabulkan segala hajat dunia dan akhirat kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa seluruh keluarga kita, anak-anak kita. Dan mudah-mudahan sebagaimana pada saat ini Allah kumpulkan kita di dunia bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Mudah-mudahan nantinya juga Allah kumpulkan kita di surganya Allah bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Minta halal, minta ridho lahir batin. Hadanakum wa iyyakum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli alaihi wa salli ala Allahumma salli alaihi Allahumma salli ala